Halo sahabat semua, selamat datang di program Masyarakat Bertanya, Guru dan yang Menjawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih di di email yang sudah kami cek. Ada pertanyaan yang langsung datang dari Witari. Nah, ini Witari ini orang Larang ya. Orang Larang. Bisa kasih tahu kita apa saja komponen pariwisata yang harus dipelajari dalam pariwisata. Nah, komponen pariwisata itu Ibu Witari ya, coba didengar ya. Jadi komponen pariwisata itu orang lalu memulai dengan atraksi. Nah, atraksi itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan intensi dari orang karena memiliki ciri khas untuk dinikmati atau ciri atau fitur yang bisa dikonsumsi. Nah, atraksi itu bisa dalam bentuk destinasi, ya. Nah, seperti misalkan di daerah selatan ada namanya Pantai Pink, kemudian ada namanya Pantai Kaliantan, ada juga namanya Heaven on the Planet dan sebagainya. Nah, intinya adalah atraksi itu adalah sesuatu yang melekat pada produk pariwisata yang menarik minat orang untuk berkunjung dan mengkonsumsi produk yang diberikan. Nah, itu yang dimaksud dengan atraksi. Yang kedua itu amenitas. Nah, komponen kedua yang sering dibahas dalam pariwisata itu adalah amenitas. Amenitas itu maksudnya adalah fasilitas yang diberikan di di lingkup pariwisata itu ya, sehingga nanti bisa mengakomodir kebutuhan wisatawan. Nah, kalau kita berbicara tentang hotel, misalkan ada restorannya, kemudian ada tempat untuk beristirahat itu ya, dalam bentuk ruangan yang nyaman, kemudian ada tempat parkir, ada ruangan merokok yang difasilitasi gitu ya, ada tempat bermain anak dan sebagainya. Itu yang disebut dengan amenitas. Sekali lagi, amenitas itu adalah fasilitas yang diberikan ya oleh pengelola misalkan gitu ya, untuk mengakomodir kebutuhan konsumen. Kalau wisatawan tua misalkan yang mau berkunjung, ya amenitas itu bisa jadi dalam bentuk penyediaan kursi roda yang ramah bagi lansia. Nah, itu ya, kalau misalkan kebanyakan anak-anak yang berkunjung, ya mungkin ayunan ya, jadi tempat-tempat bermain anak itu disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu yang dimaksud dengan amenitas atau fasilitas. Oke. Kemudian komponen yang ketiga juga yang sering dibahas dalam pariwisata itu kita sebut dengan istilah apa yo? Ya, tadi kan atraksi sudah, amenitas sudah. Kemudian apa satu? Aksesibilitas, atau mungkin dalam bahasa Inggris disebut dengan accessibility. Oke, jadi akses. Nah, yang dimaksud dengan akses itu bisa dalam bentuk akses informasi ya, ketersediaan informasi terkait dengan wisata tertentu ya, yang bisa di browse misalkan di laman-laman pencarian gitu ya. Oke. Nah, jadi akses juga bisa mengarah ke infrastruktur fisik. Misalkan ketersediaan jalan yang bagus misalkan untuk bisa nyampe ke lokasi atau tujuan wisata tertentu. Ya, itu yang dimaksud dengan akses. Ya, intinya adalah akses itu adalah sarana yang bisa mengantarkan kita menuju produk atau menuju lokasi tertentu yang kita ingin tuju sebagai wisatawan untuk menikmati produk wisata yang ditawarkan. Itu yang dimaksud dengan aksesibilitas ya. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan ancillary service. Nah, ancillary service ini adalah fasilitas tambahan. Apa contohnya fasilitas tambahan ini? Misalkan di tempat wisata, di pantai kah, di gunung kah, atau di waterpark kah, ada musola kecil misalkan.
Nah, untuk mengakomodir kebutuhan pengunjung muslim yang ingin beribadah untuk sholat misalkan yang 5 waktu ya. Oke, kemudian ada toilet umum yang disediakan, ada stand-stand untuk telepon, ya tempat mengecas, ada peta tunjuk gitu ya yang akan mengarahkan orang ke destinasi lain. Nah, itu salah satu bagian dari ancillary service. Ancillary service itu sekali lagi adalah fasilitas tambahan. Nah, lalu ada orang yang bertanya, apakah supermarket itu masuk enggak dalam ancillary service, atau misalkan bank, tempat orang nukar uang dan sebagainya, masuk. Intinya adalah segala jenis penunjang yang dapat memperlancar proses aktivitas kepariwisataan itu bisa masuk dalam kategori ancillary service, seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan. Itu ya. Nah, yang terakhir itu yang orang juga banyak bicarakan tentang komponen pariwisata adalah keamanan. Nah, keamanan Bapak Ibu menjadi hal yang sangat sentral kalau kita berbicara tentang pariwisata. Saya tidak bisa membayangkan ya kalau misalkan kita ingin pergi berwisata ke tempat tertentu ya, atau dengan tujuan saya mau mandi ke air terjun, dan biasanya kan kalau berbicara air terjun itu kan lokasinya itu agak dalam, agak pelosok. Jadi belum pernah ada yang saya temukan itu air terjun itu di pusat kota. Ya misalkan di dekat mall itu jarang sekali ya. Ya biasanya itu di hutan-hutan tempatnya. Nah, itu rentan sekali itu dengan apa? Dengan keamanan. Ya misalkan di mana tempat kita parkir, aman tidak kalau nanti naruh motor di sana. Ya bagaimana nanti untuk keselamatan kita ketika nanti kita pergi ke lokasi tersebut. Keamanan itu sangat penting kalau kita berbicara tentang kepariwisataan. Nah, ada satu ini yang saya mau sampaikan, bahwa dari survei, dari riset yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan di Eropa itu, bahwa ternyata alasan orang untuk melakukan kunjungan wisata motivasinya adalah ternyata karena keamanan. Itu nomor satu, itu yang lebih banyak orang pilih itu ternyata keamanan. Kenapa keamanan? Sekali lagi, sebagus apapun destinasi wisata misalkan, tapi dia berada di Palestina misalkan, orang itu akan enggan ke sana. Karena apa? Karena konflik yang berkepanjangan yang membuat orang itu tidak berani ke sana. Ya meskipun anggap saja produk-produk pariwisata yang ditawarkan itu adalah bagus, menarik. Nah, namun karena keselamatan kita itu tidak bisa dijamin karena konflik, kemudian karena perang, maka itu juga menjadi pertimbangan orang untuk memutuskan melakukan kunjungan. Gitu ya. Sekali lagi, misalkan kasusnya di Ukraina yang sekarang. Ya sebagus apapun destinasi yang ditawarkan, namun karena negara itu tidak aman, karena ada konflik, ya maka tidak mungkin kita akan ke sana. Ya kecuali misalkan kalau kita mau ke Bali, bawa Jepun. Ya misalkan gitu ya. Karena memang tidak ada yang menjamin keselamatan kita, ya. Jadi faktor keamanan, sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, merupakan hal dasar yang harus diperhatikan manakala kita ingin melakukan kunjungan. Gitu ya. Oke, jadi saya pikir sudah cukup hari ini kita membahas tentang pertanyaan terkait dengan pariwisata. Gitu ya. Nah, saya Guru Dana, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa nanti untuk memberikan komentar. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan langsung saja bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan di akun ini ya, atau bisa dilayangkan melalui email resmi kami di gurudanaindonesia@gmail.com. Gitu ya. Saya Guru Dana, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian share dong ke temannya sehingga informasi itu dapat tersebar dan bernilai. Saya Guru Dana. Ketemu di lain hari. Salam.